So all of our yoga, observing, touching, understand the whole day, up and sleep, start, perhatian, perhatian. Very tired, huh? Tired or not? Yes, tired. We know our yogi is tired, but we are not torture our yogi. Dhamma, first say Dhamma appear in this world to get the happiness. Yado, now we are, instead of happiness, we are very, how? Huh? Not really. Really, if your mind and object adapt already, sure you satisfied. Many people got, when we in time, hey, you restless mind is no choice. What we try to get clear of our kekotoran batin, then we know exactly what is going on our mind and our object continuously, sure you satisfy. Example, shoot, that is target. Reach the target. Then if here, there, you're not satisfied. If you should reach the target, wow, one time, two time, all the time is your mind and your object is there, then more and more. That is, you can get temporary, movement by movement. Why? Practice only 1 week. Not yet used to it. After used to it, any time in our life problem, you can use this method. A lot of suffering in our life. When we got difficult time, go in front of the Buddha, sing down. Don't think all this kind of thing. You think of your kampang kambis. Surely stay at the present. All the object you can clear off, your mind, tranquility. Ask other people, go back home. No need to go on. Understand what I mean? Huh? We have to ourselves. Must know, we must understand. Life. That is as real as our life. Reality study is vipassana. Other 40 kinds of meditation is their own concept. Really, vipassana meditation object is our body, our mind, as real as they are, how they function. If you build up the concentration, you can get understanding. Understanding is important for us. Otherwise, people will bluff. Have to be bluffed by people if you cannot understand yourself. Right? I a bit mentioned what is going on in our life. Stay as peaceful by the Buddha's teaching. Stay now you are strive, putting efforts, tired, acts, not like. But we give the instruction. Hearing, note hearing, right? Whatever seeing. When the Dhamma talk time is
not necessarily hearing. Relax and what the Dhamma talk, what is the meaning of Dhamma? Think, we need to remember, we need to understand. Not necessarily hearing. Then it's if hearing, and don't know anything, don't know how to go on our way, right? Try a bit relaxed, but we go on. Huh? That is, we must know what we are doing. Now, at the present, we are listening to Dhamma talk. Must know we are listening. Ini tanggal 22 April tahun 2023 di hari Sabtu. Sudah hampir akhir dari retret kita. Minggu telah berlalu. Semua yogi di sini telah berusaha untuk mengamati dan menyelidiki untuk memahami tentang kehidupan kita. Panjang hari dari sejak kita bangun di pagi hari hingga pada malam hari sewaktu kita pergi. Kita selalu mencatat dan selalu kita untuk berperhatian penuh, sehingga tentu sangat lelah. Dia mengatakan, ya, beliau juga mengetahui bahwa para yogi sangatlah lelah. Tapi ini bukan siksaan bagi yogi. Ada orang yang mengatakan, Dhamma hadir di dunia ini untuk memberikan kebahagiaan. Kemudian para yogi mungkin bertanya, Saya mengatakan Dhamma ada untuk memberikan kebahagiaan, tetapi saat ini kita sangat kesusahan. Sesungguhnya tidak begitu. Apabila batin dan objek Anda bisa beradaptasi, maka pasti Anda akan merasa puas. Pada saat saya menginterview, ada juga banyak yogi yang merasa puas. Jika batin Anda gelisah, maka tidak mungkin Anda merasa puas. Apabila batin Anda bisa terbebas dari kekotoran batin dan bisa mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi dengan batin dan objek Anda terus-menerus, pastilah Anda akan merasa puas. Saya memberikan sebuah contoh. Apabila Anda menembak sebuah target, jika Anda bisa mencapai target, tentu Anda akan merasa puas. Kali, 2 kali, atau setiap kali. Jika batin Anda dan objek bersatu, Anda bisa menangkap objek setiap saat, maka Anda pasti akan merasa puas. Anda akan memperoleh objek itu sementara, dan kadang-kadang hanya bisa mendapatkan sementara, momen demi momen. Karena kita hanya berlatih 1 minggu, masih belum terbiasa. Setelah Anda terbiasa untuk berlatih, maka setiap saat ada masalah yang timbul di kehidupan kita, kita bisa menggunakan metode ini untuk mengatasinya. Saat kita mendapatkan waktu yang sulit atau memperoleh masalah, kita boleh duduk di depan Sang Buddha, kemudian bisa mempraktekkan kembung dan kempis. Pada saat itu, jika Anda bisa mengamati objek dengan jelas, maka batin Anda akan menjadi tenang, damai. Tidak perlu bertanya kepada yang lain. Saya mengatakan kita juga tidak perlu pergi ke Pekong. Kita harus mengetahui, harus memahami tentang kehidupan kita. Karena ini ternyata bagaimana adanya kehidupan kita. Ini merupakan realitas dari kehidupan kita, vipassana. Meditasi yang lain ada 40 jenis meditasi yang lain. Mereka hanya berdasarkan konsep sendiri. Meditasi vipassana ini, objek dari meditasi vipassana merupakan kehidupan kita, yaitu bagaimana batin dan jasmani kita bekerja, ternyata dan sebagaimana keadaannya. Apabila Anda bisa membangun konsentrasi, maka Anda akan memperoleh pemahaman
Ini sangatlah penting. Jika tidak, maka Anda mungkin akan gampang dibohongi. Malam ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana untuk berjalan di hidup kita ini. Bagaimana untuk berdiam di kehidupan kita melalui hidup ini dengan damai. Dengan ajaran Sang Buddha, berdasarkan ajaran Buddha. Panjang hari para yogi telah berusaha memasukkan usaha yang sangat besar dan merasa lelah. Sekarang waktu mendengarkan ceramah adalah waktu untuk rileks sebentar. Pada waktu mendengarkan Dhamma, Anda harus pikir dan mengerti dan mengingat arti dari Dhamma ini. Anda janganlah mencatat, mendengar. Kalau Anda mencatat seperti itu, Anda tidak akan mengetahui apapun. Anda harus rileks sebentar untuk mendengarkan Dhamma ini, mencerna dan mengerti artinya. Untuk melihat apa yang sedang terjadi di kehidupan kita. Vipassana ini merupakan praktek untuk mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Saat ini kita sedang mendengarkan ceramah. Kita harus tahu bahwa kita sedang mendengarkan Dhamma. Okay. Under the Vipassana, as real as art, in our daily life, we all are based on conventional. That is, must understand conventional true and ultimate, how to apply. So what is the human? Under the ultimate human is this mind and body just function. Right? In conventional truth, real human can say, as the name is Manusa. Also, Bahasa also Manusa, right? Pali is Manusa. Manusa, what the Buddha mentioned of in conventional Manusa, hita, jana di. Hitan means this one has got benefits or this one no benefits. Must know clearly what we are doing in our life. That is for Manusa. What the Buddha. What is a Manusa? Must know that is what we are doing. We doing mean is do three kinds of action. Bodily action, verbal action, and mental action. Kaya kama, wajikama. In this action, every day we are doing, right? What we are doing, must know. Got benefits or cannot get benefit. Then if you know clearly, you are pure Manusa. That is what the Buddha mentioned. So, sometimes we search in the human, not only all the beings, especially we are as a human, we are talking about human now. In human, not satisfied, have not enough is what three part of our life is what we are doing is the whole life. Cannot say are already enough. Three things. That is what the Buddha mentioned. How much get the whole life you're only I will explain.
menyelidiki di dalam vipassana senyata dan sebagaimana mereka ada melalui kebenaran mutlak. Di kehidupan kita sehari-hari, biasanya segala sesuatu berdasarkan kebenaran yang bersifat kesepakatan. Di sini kita harus memahami dengan jelas bagaimana mengaplikasikan kebenaran mutlak ini di kehidupan kita. Jadi di sini kita ada pertanyaan, apakah yang disebut sebagai manusia? Melalui kebenaran mutlak, manusia ini hanyalah batin dan jasmani ini bekerja. Tetapi melalui kebenaran kesepakatan, apakah yang dinamakan manusia ini? Sang Buddha menjelaskan dengan bahasa Pali tadi saya menjelaskan sedikit. Ia artinya kita harus mengetahui dengan jelas apapun yang kita lakukan di kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan ini memiliki manfaat atau tidak? Inilah yang disebut sebagai manusia. Apa yang kita lakukan ini artinya ada 3 jenis perbuatan. Yang pertama, perbuatan melalui jasmani, kemudian perbuatan melalui ucapan, dan perbuatan melalui mental, atau biasa kita sebut sebagai kaya kama, waci kama, dan mano kama. Apapun yang kita lakukan, kita harus mengetahuinya dengan jelas, apakah ini bermanfaat ataupun tidak. Jika Anda bisa mengetahui dengan jelas segala sesuatu yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak, maka Anda barulah bisa disebut sebagai manusia yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita perlu menyelidiki. Sebagai manusia, Sang Buddha mengatakan ada 3 jenis hal yang seumur hidup kita tidak akan pernah cukup. Bagaimana Anda sebanyak apapun Anda peroleh di kehidupan kita ini tidak pernah cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan lebih detail. So 3 things based on our department. Read, right? 3 things we are not enough. We must be very careful the whole life. Number 1 is that eating is the whole for a while only. Right? Agree or not? Today you eat already. Okay, enough already. Tomorrow no need to eat again. That is very simple for our life, you know. That is we must understand. Eating is depend on our greed, our lobha, and create a lot of problems. What they mention in survey, about 75% of the sickness come from what they are such. That is why eating, we are never enough this type of things for the whole life. But if you know by wisdom, researching, only taste. Thing got taste, right? Taste is only on our tongue only, right? How good! Okay, the whole morning after you take, on the chewing time is very nice. After reach to the ear, don't know. Understand or not? If the person who really in vipassana ask, when you eat, need to know what? Eating, chewing, swallowing, all the process of what we are doing, right? You can know. When you chewing time,
Okay, bitter, sweet, sour, good or bad. This one lousy, this one is delicious, right? Suitable or not suitable, that is the most. Good or bad is the much. As I always say, this other good is not our business, but also not important things. Got nutrition, suitable for our health, then we must know the measurement of, that is what we call bojana mati. If too full also, if you're after lunch, come and very sleep, no, right? You all got experience, that is, must know. Okay, then after this, know our wisdom, knowledge by vipassana meditation. We must then about to control our eating, right? Number 2, sleeping enough for the whole life. That is what the Buddha say or not me saying. You agree or not? Is that is a whole life we are sleeping. Day, morning. Enough already lah. Sleep enough already. All right, don't want to sleep already. Can or not? Right. Must know how our resting of Buddha also sleep what? Our body. All the time walking the whole day. Machine also, this mind and body, this body is made by this 4 elements. To make everything is their function, their process. Process is need rest. Our mind muncul lenyap, muncul lenyap, muncul. Come and go, come and go, come and go, berubah. At least this, all the active mind is tired. Because of our defilement. The more we have the defilement, the more we are tired. Especially, really our yogi. If you pain, now is a practical way. If you such the pain, 1 hour sitting is not really difficult pain arising. 1 hour sitting, if you not used to also, if in other case, you can sit many hours. Really, sometimes it's in office lah, whatever we are doing, time is many hours we can sit one. Not really. Why? Your concentration is in your job there. You not pay attention here. So 1 hour you sit because nothing to do. If nothing to do, what we give the instruction, do to observe, to take the object continuously. If you not do this job, your mind, a lot of defilement coming in. Here, there, napsu, lobha, dosa, moha, restless. All the thing is coming in. Because of this restless and skeptical doubt, sometimes it's correct or not. The Sayadaw say like that, this Sayadaw say like that, another I learned something, a lot of this. That is why our mind cannot get stable and concentrate. Then become all the thing is not really pain, That is unpleasure feeling only. That unpleasure feeling, when you remember, many yogi report us. No, so pain.
Just I release already, straight away disappear. Why disappear? Really pain is if you don't take the Panadol, it not disappear one. Right? Really, you go, something is we go climb in a mountain now, you are very tired with time, so your body pain without Panadol is difficult to. This one is straight away you change the object, just mindfulness arise already, then your concentration and your mind adapt already, then the piti coming out, satisfy all the pain is no more already. Many yogi, their own experience, report to us, the person who also here, right? This pain is what? Not really the sakit one. This pain is because of restless. Your mind is not stable, the body also not stable. The body is not stable, all the sensation is disturbed to us. That is why must know sleeping time is sleeping. If why people cannot sleep very well? Because of this kagelisa. We are restless. Our yogi give the very good way how to sleep our life. When you sleep, you must know we are sleeping. That is important. I always say, what we are doing, personal ways, you must know what we are doing. If you know you are sleeping, don't move. Sleeping now is sitting time is without moving. Mengantuk lah kami without moving, right? That is why when sleeping also don't move. Turn left, hot already. Turn right, a bit hot already. Turn left, right, left, right, left, right. The whole night is thinking there. That is why people got sleeping problem. Exactly. Not because of something, because of our mind not stable. Sleeping, the meaning is our mind settle down, not active. Gacita lah, like that. That Bungacita is not as active already. That side of settle down and fade out. Must many yogi what sometimes is when concentration a bit high already, your mindfulness and efforts not balance up, that means is half sleep. That is what always ngambang, no? The flow in object, your object is not clear, that means is you can sit about a few hours, but useless. You cannot understand anything. Just feel good, like neutral feeling, associate with the decision. That is part is many experienced yogi, they practice. They think of their practice is quite good. Sometimes hours they sit. But half of their time is not much fully, clearly aware. That is why. That's also. Say our time is sleep. Eating time is eat. Sitting time is sit. Walking time is walk like a robot. According to the schedule, exactly we follow. Sure you improve one. Our instruction is very clear. You stay at the present. What is coming? Just know clearly. Not clear, your object is the. That is why sleeping
problem. Must know how much visual. Some people, old people, cannot sleep at long time. If too tired the time, need to rest a bit. Now here we are nothing to be tired. What? Just walk and 6 walk and 6 walk and 6 away got tired. Sitting also our eye is resting. What? Right? Sitting time is our eye. Whole hour is resting. We are not. That's why not much. That is why don't love sleep long. Never satisfy one. Every day we have to sleep. Sometimes people say the full day is very beautiful. Some sort of that they want to use about attachment. No. Sleeping time must sleep. That is just for seeing only, right? Why is no problem? Sometimes it's a cloud coming, is no more already. That is why we must know how have to add in life. Another one. Tiga hal yang tidak pernah puas ini berdasarkan pada kilesa kita, yaitu berdasarkan pada keserakahan, kebencian, dan delusi, atau yang biasa kita ketahui sebagai loba, dosa, dan moha. Kita haruslah sangat berhati-hati terhadap ketiga hal ini. Yang pertama, yaitu makan. Sepanjang hidup kita tidak pernah cukup untuk makan. Hari ini kita merasa makan kita sudah cukup. Tetapi jika keesokan hari kita tidak makan, apakah bisa? Tidak mungkin. Ini hal yang sederhana. Oleh sebab itu, kita harus bisa memahami bahwa makanan bagi kita ini sepanjang hidup kita tidak pernah cukup. Kita makan bergantung pada keserakahan kita atau loba. Dikarenakan keserakahan ini kita menciptakan banyak sekali masalah. Di survei ada dikatakan bahwa 75% dari penyakit disebabkan oleh makanan. Sepanjang hidup kita tidak pernah cukup untuk makan ini. Sebagai seorang yogi vipassana, kita mengetahui melalui kebijaksanaan bahwa di saat kita makan, kita hanya merasakan saja. Dan rasa ini hanya terasa di lidah kita. Seberapa bagusnya atau enaknya makanan yang kita masak, di saat kita makan, kita hanya mengetahui rasa lidah kita saja. Setelah ia sampai ke tenggorokan, maka kita tidak akan mengetahuinya lagi. Seseorang yang melakukan meditasi vipassana, biasanya Sayadaw selalu meminta mereka untuk mengamati ketika Anda sedang makan. Anda harus mencatat, mengunyah, menelan, dan sebagainya. Di saat Anda benar-benar mencatat secara detail proses waktu Anda makan, maka Anda bisa mengetahui dengan jelas. Di saat Anda menggigit, Anda akan mengetahui rasanya, apakah itu pahit, apakah itu asam, apakah itu manis, enak atau tidak enak. Anda akan mengetahuinya semua. Tetapi yang paling penting adalah makanan ini cocok atau tidak bagi tubuh kita. Enak atau tidak enak itu tidak begitu penting. Karena selama ini Sayadaw sering mengingatkan para yogi, baik ataupun tidak baik bukanlah urusan kita. Yang penting adalah makanan ini memiliki nutrisi dan ia cocok untuk kesehatan kita. Dengan demikian kita juga harus mengetahui porsi dari kekenyangan kita. Jangan makan terlalu kenyang. Karena
Anda sendiri para yogi juga pasti mempunyai pengalaman. Makan terlalu kenyang, maka pada saat meditasi Anda akan mengantuk. Ya, jadi setelah ini para yogi yang melakukan meditasi vipassana harus bisa memahami bagaimana mengendalikan makanan kita. Kemudian yang kedua yaitu tidur. Sepanjang kehidupan kita selalu tidur dan tidak pernah cukup untuk tidur. Hari ini kita tidur sudah cukup, tetapi besok jika tidak tidur maka juga tidak bisa. Kita tetap harus tidur. Sang Buddha sendiri juga perlu tidur, karena sepanjang hari tubuh kita sudah bekerja. Mesin juga demikian, perlu istirahat. Apalagi tubuh kita ini juga terdiri dari 4 unsur. Ia memiliki proses dan ia butuh istirahat. Batin juga sama, ia datang dan pergi, terus berubah, timbul dan tenggelam. Batin ini sepanjang hari bekerja terus sehingga ia sangatlah lelah. Disebabkan oleh kekotoran batin kita atau kilesa kita, makanya batin kita sangat lelah. Semakin banyak kilesa yang kita miliki, maka kita akan semakin lelah. Untuk para yogi, saya biasanya menganjurkan apabila Anda merasakan rasa sakit, maka Anda diminta untuk menyelidiki rasa sakit ini. Kadang-kadang duduk selama 1 jam Anda merasa kesulitan. Tetapi sesungguhnya kita di kehidupan sehari-hari juga sering duduk sangat lama. Seperti contoh di saat kita bekerja di office, di kantor dan sebagainya, kita tidak merasakan sakit itu karena kita berkonsentrasi pada pekerjaan kita. Sehingga kita tidak memberi perhatian kepada tubuh kita. Di sini Anda disuruh untuk duduk 1 jam. Anda tidak ada hal yang bisa Anda kerjakan. Oleh sebab itu, Anda juga diinstruksikan untuk mengamati objek terus-menerus. Apabila tidak mengamati objek, maka batin Anda akan banyak kilesa. Loba, dosa, dan moha ini akan muncul dan kemudian batin Anda akan menjadi gelisah. Disebabkan oleh kegelisahan ini, maka keraguan-raguan juga kadang timbul. Anda jadi berpikir, menganalisa apakah pengalaman ini benar atau tidak. Guru yang satu ini berkata seperti ini, guru yang itu mengatakan seperti demikian. Sehingga batin kita tidaklah stabil. Dan karena batin tidak stabil dan konsentrasi kita tidak ada, maka ketidaknyamanan, rasa yang tidak nyaman ini muncul. Sada mengatakan pada saat beliau interview, ada beberapa yogi yang melapor merasa sangat sakit, tetapi ketika mereka melepas semuanya, maka sakit itu langsung hilang. Mengapa demikian? Jika sakit itu benar-benar penyakit, maka tidak mungkin ia bisa hilang tanpa memakan obat. Tadi kata Sayadaw, jika Anda tidak makan Panadol, maka sakit yang sesungguhnya tidak mungkin bisa hilang. Seperti contohnya Anda naik gunung, sekujur tubuh Anda merasa sangat sakit, maka sakit itu tidak akan hilang tanpa memakan obat. Di saat Anda memiliki konsentrasi Anda terbangun, Anda kadang-kadang bisa memperoleh piti dan merasa sangat bahagia, kemudian semua sakit dan ketidaknyamanan ini juga akan hilang. Sesungguhnya apakah rasa sakit ini? Ia bukan benar-benar merupakan penyakit. Itu hanya karena batin kita yang gelisah, batin kita tidak stabil. Tubuh juga demikian. Semua sensasi ini mengganggu kita. Kita harus mengetahuinya. Jika batin kita tidak stabil, maka tubuh kita juga ikut tidak stabil. Kemudian Sayadaw juga memberikan contoh kenapa orang tidak bisa tidur. Itu disebabkan oleh kegelisahan. Sayadaw sering mengajarkan cara yang baik untuk tidur nyenyak. Ketika kita tidur, kita harus mengetahui bahwa kita sedang tidur. Di dalam cara vipassana, kita harus mengetahui apapun yang sedang kita lakukan, termasuk di saat Anda sedang tidur.
Maka ketika Anda sedang tidur, janganlah jangan bergerak ke sana kemari. Sepanjang hari Anda berbalik badan ke kiri, ke kanan, kemudian berpikir ini dan itu, maka Anda bisa memperoleh masalah tidur. Bukan karena sesuatu yang terjadi, tetapi karena batin kita tidak stabil. Tidur ini artinya batin ini tidak aktif, batin menjadi tenang atau juga disebut bawangga cita. Ketika konsentrasi dan perhatian penuh dan usaha kita tidak seimbang, maka di saat meditasi juga kita kadang-kadang seperti setengah tertidur atau ngambang. Dengan demikian objek menjadi tidak jelas. Anda bisa duduk selama beberapa jam, tetapi hal ini sia-sia. Anda hanya merasa nyaman dan perasaan yang sangat enak. Tetapi kenyamanan ini sesungguhnya berasosiasi dengan delusi. Saya mengatakan banyak yogi yang berpengalaman berpikir bahwa mereka telah sangat bagus dalam latihan. Mereka bisa duduk 2-3 jam. Tetapi mereka tidak benar-benar sadar sepenuhnya. Oleh sebab itu, ini hal yang sia-sia. Dengan demikian, saya selalu menganjurkan kepada para yogi bahwa kita harus mengikuti jadwal. Di saat kita dianjurkan untuk tidur, kita tidur. Di saat makan, kita makan. Di saat duduk, kita duduk. Dan di saat berjalan, kita berjalan. Lakukan semuanya sesuai dengan jadwal. Pasti Anda akan bisa berkembang dan maju. Juga Anda harus ingat tetap berada pada saat ini. Kita harus mengetahui apapun yang sedang terjadi dengan sangat jelas. Apabila tidak, maka objek sering akan menjadi blur. Ya, sehingga yang tadi ulang lagi, yang kedua ini masalah tidur. Anda harus mengetahui seberapa banyak Anda perlu tidur. Ada orang tua kadang tidak bisa tidur terlalu lama. Tetapi di saat Anda merasa terlalu capek atau lelah, maka Anda perlu lebih banyak beristirahat. Di sini para yogi tidak mungkin lelah, karena sepanjang hari Anda hanya duduk dan bermeditasi jalan. Di saat duduk juga mata Anda bisa beristirahat, sehingga tidak akan terlalu lelah. Saya mengatakan kepada para yogi, janganlah terlalu mencintai tidur. Jangan tidur terlalu lama. Setiap hari kita juga harus tidur. Kadang-kadang, contohnya kadang-kadang saat bulan purnama, bulan sangat indah, Anda mungkin tidak ingin tidur. Anda ingin menikmati keindahan bulan. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa di saat Anda perlu tidur, Anda haruslah tidur. Tetapi Anda harus mengetahui seberapa lama Anda perlu tidur. The third one is, as you know, that always I want to enjoy all the time. You look for, want to go there, want to spend the money, enjoy of our life. There's never enough one. Know our limit. Must know how God benefits on benefit. Sometimes we go and there, want to enjoy, but what we can get the benefit. Don't have the benefit, that is when good thing of this three, never enough. Must always suitable how. Otherwise, if you cannot control these three at the same as say like that is what the Buddha said, not miss
Tiricana. In Pali, animal we call Tiricana. Tiricana means Ti means tiga, three. Icha means one. Tiricana is the animal. Animal only want this three. Every animal, majority, what they say, animal eat, want to sleep, but to enjoy their life. That is called Tiricana. Whatever they get, that's what we are human. Human is hita mana janaditi. Manusia means must know suitable, not suitable. But benefits, benefit. But wholesome, unwholesome. Very important. If wholesome, you not feel guilty, that got benefit. If unwholesome, if feel guilty, get problem at the back. That is why Sala. Then about our life, have contemplating of by mindfully on this manner, easy and peacefully. Also, we try that reality side of Vipassana, not loved by other people. That is very important. Sometimes beyond of our thinking, don't know. If we don't know, very easy. As real as our life, this mind and body, how they are function, the more you get the experience, the lesser you can be loved by other people. That is what I mean. Example, get some experience. Sometimes sometimes vibration, sometimes very pressure, and all are our sensation, our feeling. They got the 4-element characteristic. Sometimes they ask one by one, very clear, different manner. If you cannot understand, something happen, you may think, oh, make me a magic. See? Some people black magic. A lot of people is believe like that. Even though some monk also believe like that. And then I saw last time. If you try the Vipassana meditation, you can know all these mental and physical phenomena, how is they working. If you got many experience, it is because of wind element, because of fire element, because of which element, because of what their cause and effect, very clear you see. Ghost attack to me. This what some people they say simply we have to believe. Twice. That is cause and effect. All the thing is do not understand by our this Vipassana exactly your own experience. Your people very love to us. Right? That is. Yang ketiga, ini terjadi kepada setiap orang, yaitu ingin menikmati, kenikmatan. Kita tidak pernah puas untuk menikmati. Kita selalu mencari ke sana kemari, ingin menghabiskan uang untuk menikmati. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup.
Tetapi kita harus mengetahui batasannya. Apakah kenikmatan kita ini ada manfaatnya ataupun tidak. Kadang-kadang kita pergi ke sana kemari untuk menikmati, tetapi apa manfaatnya? Jika tidak ada manfaat, maka kita harus berhati-hati. Semua manusia tidak pernah merasa cukup terhadap 3 hal ini. Tetapi kita harus berpikir, kita harus mengetahui sebanyak apa yang sesuai bagi kita. Jika Anda tidak bisa mengendalikan ketiga hal ini, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Sang Buddha mengatakan di binatang ini dalam bahasa Pali disebut sebagai tiracana. Ti artinya 3. Eca artinya menginginkan. Ya, tiracana ini artinya binatang. Binatang hanya menginginkan ketiga hal ini saja. Ingin makan, tidur, dan menikmati kehidupan mereka. Kita merupakan manusia. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa yang sesuai bagi kita. Sesuatu itu sesuai ataupun tidak. Ia memiliki manfaat atau tidak bagi kita. Apakah itu merupakan kebajikan atau bukan kebajikan? Jika hal itu tidak merupakan kebajikan, maka kita akan tidak merasa tidak enak. Tetapi jika Anda tahu bahwa ini merupakan ketidakbajikan, maka ini akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dengan jelas apakah ini kusala atau akusala. Kita perlu merenungi tentang hal ini di kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita bisa hidup dengan mudah dan damai. Di dalam bagian realitas, di dalam meditasi Vipassana, kita jika memahami hal ini, maka tidak mudah untuk dibohongi orang lain. Kadang-kadang kita tidak mengetahui, makanya kita bisa dibohongi oleh orang lain. Sesungguhnya kita harus mengetahui sejelas dan senyata sebagaimana mereka adanya, bagaimana batin dan jasmani kita ini bekerja. Semakin banyak Anda memiliki pengalaman sendiri, maka semakin kecil pula kesempatan bagi kita untuk dibohongi. Terutama kadang-kadang para yogi mengalami sensasi, kadang-kadang merasa panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang getaran, kadang-kadang tekanan. Semua sensasi ini merupakan perasaan, karena kita memiliki 4 unsur di tubuh kita. Ini bagian dari karakteristik unsur. Kadang-kadang mereka menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas. Jika Anda tidak mengerti, kadang-kadang ia terjadi, Anda berpikir bahwa ada orang yang mengguna-gunai Anda dengan black magic. Banyak sekali orang yang percaya seperti itu. Bahkan ada beberapa biku juga percaya demikian. Tapi jika Anda benar-benar mempraktekkan meditasi Vipassana, Anda akan mengetahui bahwa semua ini hanyalah fenomena fisik dan mental. Bagaimana mereka bekerja. Itu disebabkan oleh adanya unsur angin, kadang-kadang unsur api. Semua ini memiliki sebab dan akibat. Tetapi jika Anda tidak benar-benar memahami, maka kadang-kadang orang mengatakan ini dan itu kita percaya. Ini juga disebabkan oleh sebab dan akibat. Jika Anda tidak benar-benar mengerti melalui pengalaman Anda sendiri dengan meditasi Vipassana secara jelas, maka Anda akan gampang dibohongi. Selanjutnya saya akan menceritakan sebuah kisah. Must know ourselves. What the Buddha say, self, you know self. Dhamma, they say you can get in your right. Our Isa Mukta Kalama Sutta also trust other people. Whatever, but sometimes we don't know. We don't know. We have to depend on that type of ancient, especially our Chinese time.
One is friend to us. One very rich Chinese. Our Chinese believe after we pass away, all the thing is have to put in the things. You have to build. After that, they burning here and there, right? Even though the Buddhist society, chairman also doing, I go and chanting. Anything is house also, car also, television also, passport also. They have one, But lot of money, one funeral, 200,000. Loved one. They believe like that can bring one. Also, this rich man live like that can bring. Then think of that. I very rich, so I cannot trust. After, if got also many wife also, also many relative also, the person who rich already, after become old already, so which passed out and get that behind, and sort of like that. That's why he thought, when I go, I must bring, no? I not bring, all the thing is, my property is useless. I think maybe he is a more powerful thinking thing. See, the monk, all the monk also doing like that one is so very admire. Wow, Sifu, when I pass away, come and go funeral, so for the monk, chanting, whatever, right? Many in Medan also they have, right? Malaysia a lot. I not many. I not experience not much in Medan. That's why when I pass away, must put in $3,000 inside my coffin. I gave you, Sifu, make sure put in my coffin how much? Not rupiah or 50,000 US dollar. US dollar 50,000. You have to put here. See, okay lah, doesn't matter lah. See, 放进去咯. Right? After the pass or not, when I pass away, no. If they not putting, when I go, my journey, no money, I got problem. Some more. One is doctor, family. If really pass away, sure got sickness, right? So have to call the doctor. And doctor coming, sure when I pass away, a doctor is nearby there. Make sure. Doctor, family doctor, another 50,000, not rupiah. So when I pass away, please put in. So I also asked about 50,000. I give 1,000, 100,000 enough or not? As 1,000. But I have to go to the journey, sansara journey. You think of that. After that, give to the doctor. Doctor also put in, okay, problem. So got one what? Then started thinking, doctor also can trust or not? So after I pass away, I don't know. Then
how I can make sure? Very smart one. In business way. They are very smart in business way, not in a vipassana way, That's why, yeah. Make sure I need to go to the lawyer, see the lawyer. Lawyer, but the bluff have to sue and get the money, what, right? Consult with the lawyer. Lawyer, I want to give one case to you. This month, I give 50,000. This doctor, 1,000. I give you also another 50,000. When I pass away, make sure put in my coffin all this kind of money. Because believe you can bring like that one. The blow. Don't know that is why. The doctor also, the lawyer also got another 50,000. That is to put in here for the case also. Manage or finish already. We go to the short, because the time not enough already. That faster, let him die. And after die, nearby there who? The doctor is there. They'll say, this medicine is how much, this one is how much, that one is the checkup is how much, CT scan is how much, the MET scan is what, 20,000 no more already. Okay, I put 30,000. I got 50,000 30,000 I put. Not done. After finish already, have to report the sifu So okay, after funeral, sure got sifu coming. Have to totok chan have to make the totok chan, the sifu coming. Yeah, coffin is how much, the ash is how much. They have to put what place that they got many in the name on top is how much, on down is how much. They have one. In Malaysia, they got one. On top is very expensive one, They are the tar. Got, all the name. Really, it is. Don't worry. You can put your father to all the heaven on top. 100,000. Some sort of like that. Many. So sifu all put this one. 1,000. Okay lah. Take 1,000. Not enough 20,000. I said I spent the 30,000 already. Okay, I put 20,000 now. And lawyers checking all the things. Lawyer coming. How lawyer is have to what, right? So have to check this list. Okay, where the doctor? Okay, yeah. How much? Okay, yeah, 30,000. Okay. Where? 30,000. Okay, counting. Sifu, okay. Sifu, yeah, 20,000. Okay, count. Lawyer put inside the. Okay, for me, 50,000. Sifu, 20,000. Doctor, 30,000. I write a check. Money, lawyer must be smart, So the money you put on one check. So okay, burn the check. No, doesn't matter. But this war, if you don't know, many people want to bluff you. If you are not smart enough, the way, no choice. This coffin, go to the which bank? This check. See, the smarter land. This is what? Ancient, what people saying is, we don't know, we have to believe, Twice. That is why we must learn.
conventional truth also, the ultimate truth also, by Vipassana meditation, we know exactly depend on ourselves, not depend on others. See, if depend on others, Chinese say, 当靠山，人靠人跑，自己靠自己，明白吗？Based on in our own experience, then only must trust yourself. Trust ourselves must make clear and make sure in our own. Very important. Not thinking and maybe. All the thing is people are maybe only. They cannot make sure themselves. Why? Don't have the concentration, don't have the mindfulness, not exactly at the present of the moment can act. Thinking and past cannot get anything, cannot make sure. That is why the information, please see as normal and as natural as they are. You can understand yourself what is life. The life is mind and body. Just the mind off already, the body become a corpse. If you bury also, you burn also, you throw away, you ever in India, they give the bird to eat dead body. Many birds come at the riverbank of the. That is why love must learn, study, know exactly how it. Time up. Or may you all be able to get the right understanding of life, to free from love by other people or suffering by learning Vipassana. Kita harus mengetahui. Oleh sebab itu, Sang Buddha mengatakan kita harus belajar, kita harus mengetahuinya melalui pengalaman kita sendiri. Dalam Kalama Sutta juga, Sang Buddha menjelaskan untuk tidak mempercayai orang lain. Apapun yang orang lain katakan, kita kadang-kadang tidak tahu. Makanya kita bergantung pada kata-kata orang lain. Terutama bagi kita para orang Chinese di Malaysia, saya ada menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Malaysia, yang diceritakan oleh seorang biku di Malaysia. Kisah ini terjadi ada suatu ketika seorang pria tua yang orang Chinese, seorang pria Chinese yang sudah tua. Biasanya para Chinese kita mempercayai bahwa setelah meninggal kita bisa membawa banyak sekali barang-barang untuk dimasukkan di dalam peti mati kita. Banyak sekali, saya sendiri juga pernah melihat di saat beliau diminta untuk pergi berdoa untuk melafalkan parita, mereka banyak sekali membakar barang-barang. Seperti kadang-kadang ada juga mobil-mobilan, TV, paspor, dan sebagainya. Mereka menghabiskan banyak uang untuk satu pemakaman saja, kadang-kadang sampai ribuan dolar. Karena mereka percaya bahwa setelah kematian, barang-barang ini bisa mereka bawa. Oleh sebab itu, sang pria kaya ini juga percaya dengan hal demikian. Ia berpikir, sekarang saya sangatlah kaya.
tetapi saya tidak bisa percaya kepada orang lain. Pria ini juga memiliki banyak istri dan banyak famili. Biasanya orang yang sangat kaya, keluarganya berharap mereka bisa meninggal dengan cepat, supaya mereka bisa memperoleh hartanya. Jadi pria ini juga berpikir, saya sekarang ini sangat kaya, tetapi pada saat saya meninggal, saya harus membawa semua harta saya. Jika tidak, maka harta saya ini sia-sia. Apa yang harus saya lakukan? Pria ini berpikir. Kemudian dia teringat kepada biku, seorang sifu. Jadi dia pergi mencari sifu ini. Biasanya pada saat orang meninggal, mereka cenderung meminta para biku atau sifu untuk melafalkan parita. Oleh sebab itu, sang pria ini juga pergi mencari sifu ini dan mengatakan kepada sang sifu, ketika saya meninggal, Anda harus memasukkan 50.000 US dollar ke dalam peti mati saya. Anda harus memastikan bahwa Anda meletakkan uang ini ke dalam peti saya. Sifu mengatakan, oke, tidak masalah. Setelah itu, pria ini berpikir lagi, sifu ini bisa dipercaya atau tidak? Jika ia tidak meletakkan uang, maka ketika saya meninggal, saya tidak memiliki uang. Ini akan menjadi masalah bagi saya. Lalu ia teringat kepada dokter keluarga mereka. Di saat kita menjelang kematian, pasti kita akan sakit. Dan ketika sakit, biasanya kita pasti akan memanggil dokter. Pada saat kita meninggal, pasti dokter akan berada di dekat. Jadi sang pria tua ini juga meminta pada dokter ini, dokter keluarga mereka, saya memberi kamu 50.000 US dollar. Ketika saya meninggal, kamu harus memasukkannya ke dalam peti mati saya. Dia mengatakan kepada sang dokter bahwa dia juga meminta sifu untuk meletakkan 50.000 US dollar. Kemudian sang pria tua ini berpikir lagi, kira-kira 100.000 dolar USD seharusnya cukup bagi perjalanan saya. Tetapi setelah itu dia memiliki keraguan-raguan. Jika dokter tidak meletakkan, dokter ini bisa dipercaya atau tidak, dia menjadi ragu. Bagaimana saya harus memastikan bahwa uang ini dimasukkan ke dalam peti mati saya? Beliau ini merupakan seorang pengusaha, sangatlah cerdas. Oleh sebab itu dia terpikir, untuk memastikan saya memerlukan seorang pengacara. Kemudian dia pergi mencari si pengacara. Dan dia katakan kepada pengacara, saat ini saya akan memberi Anda satu kasus. Saya memberikan sifu 50.000 US dollar dan dokter juga saya beri 50.000 dolar. Saya juga akan memberikan kamu 50.000 dolar. Ketika saya meninggal, Anda harus memastikan untuk meletakkan 50 dolar ini ke dalam peti mati saya. Ini karena dia percaya bahwa ketika meninggal dia juga bisa membawa pergi barang-barangnya. Dengan demikian, sang pengacara saat ini juga mendapatkan 50.000 dolar. Jadi pada saat itu kita katakanlah pria tua ini sudah meninggal. Setelah itu sang dokter datang. Dokter di sana, kemudian dokter menghitung biaya yang beliau habiskan untuk sang pria tua ini. Beliau menghitung berapa jumlah obat-obatan yang beliau beli seharga berapa. Kemudian CT scan dan sebagainya ini sejumlah berapa. Jadi beliau mengambil 20.000 dolar untuk biayanya sendiri. Sehingga dokter mengatakan saya akan meletakkan sisa dari 30.000 dolar ini ke dalam peti mati saya. Setelah selesai, maka dokter memberitahu sifu. Setelah selesai pemakaman,
sang sefu datang. Ya, kemudian saat ini sefu juga menghitung seberapa banyak biaya yang beliau habiskan untuk pemakaman ini. Beliau hitung peti matinya sejumlah berapa. Kemudian yang lain-lain itu seperti nama yang biasanya kita orang Chinese ada ukiran nama dan sebagainya, juga setia. Semakin tinggi nama yang kita taruh di setia dipercayai semakin baik. Jadi sang sefu juga menghitung seberapa banyak jumlah biaya yang beliau habiskan untuk si pria tua ini, untuk pemakamannya. Sehingga sefu mengatakan $20,000 tidak cukup, saya akan mengambil $30,000 sebagai biaya saya. Kemudian sefu meletakkan sisa $20,000 ke dalam peti mati. Setelah itu semua selesai, sang pengacara datang untuk mengecek. Tentu sebagai seorang pengacara dia harus mengecek listnya. Dokter dan sefu, biayanya berapa? Oke. Jadi semua udah oke, udah beres. Sang pengacara mengatakan saya memiliki $50,000. Sefu ada $20,000 dan dokter ada $30,000. Sekarang saya akan menuliskan sebuah cek seharga $100,000 untuk dimasukkan ke dalam peti mati. Jadi uang aslinya saya ambil semua. Sang pengacara yang paling cerdas, beliau mengambil uangnya dan menulis sebuah cek seharga $100,000 dan dimasukkan ke dalam peti mati untuk dibakar. Ya, jadi saya dah mengatakan di dunia ini jika Anda tidak mengetahui apapun, jika Anda penuh dengan kebodohan, maka sangat mudah bagi Anda untuk dibohongi orang. Kadang-kadang apapun yang orang katakan kita tidak mengetahui sehingga kita terpaksa harus mempercayainya. Oleh sebab itu kita di sini haruslah belajar. Kita harus mengetahui apa yang disebut sebagai kebenaran yang disepakati dan kebenaran mutlak melalui meditasi vipassana. Dengan pasti kita harus mengetahuinya. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Kita harus mempercayai diri sendiri, harus jelas dan pasti melalui pengalaman kita sendiri, bukan melalui pemikiran. Bukan mungkin, tetapi tidak bisa memastikan. Mengapa demikian? Karena kita tidak memiliki konsentrasi yang baik, kita tidak memiliki perhatian penuh, sehingga kita tidak bisa tahu dengan pasti apapun yang kita hadapi saat ini. Dan kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi di saat ini, maka kita jadi banyak keraguan. Kita berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Sebab itu saya selalu mengingatkan para yogi harus berada pada saat ini. Kita harus bisa melihat batin dan jasmani ini senormal dan sealami mereka adanya. Inilah yang disebut sebagai pemahaman tentang kehidupan kita. Sesungguhnya kehidupan kita ini hanyalah batin dan jasmani kita ini bekerja. Ketika batin kita telah tidak ada, maka tubuh ini menjadi mayat. Seperti di India juga mayat juga mereka berikan kepada burung untuk dimakan. Banyak sekali yang di tepi sungai Gangga, mayat-mayat itu dimakan burung. Oleh sebab itu janganlah bingung, jangan blur, kita harus belajar, harus mengetahui dengan jelas. Akhir kata, saya berharap semoga Anda semua mampu memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan ini supaya Anda bisa terbebas dari kebohongan dari pihak lain melalui pemahaman dari meditasi vipassana.